Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, kasus bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Polisi mengklaim ini merupakan kasus pertama di Indonesia. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyatakan penegakan hukum terhadap kasus tertukarnya bayi hingga kini masih berjalan. Sementara polisi menyebut kasus tertukarnya bayi baru pertama kali terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, penyelesaian akan dilakukan secara arif dan bijaksana terhadap kedua keluarga. Dari proses tertukarnya bayi tersebut terjadi kurang lebih hari H+1 setelah pelaksanaan persalinan Ibu S dan Ibu D. Kemudian proses itu lagi berjalan di bidang sisi penegakan hukum. Dengan Binmas kami mencoba untuk mencari formulasi yang tepat bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. Karena ini adalah masalah kemanusiaan yang mendapatkan perhatian khusus. Dan ini adalah kejadian pertama di Republik Indonesia. Polisi menyatakan tertukarnya bayi di Bogor, Jawa Barat terjadi 1 hari sejak kedua ibu menjalani proses persalinan di Rumah Sakit Sentosa tahun 2022 lalu. Menanggapi rencana pelaporan polisi terhadap pihak rumah sakit, keluarga menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengacara. Itu semua udah saya serahkan sama pengacara saya, Pak. Harapannya ya semua harus selesai aja. Ada tuntutan dari pihak keluarga sendiri kan? Ya itu udah keluar udah pasti, cuman menyerahkan ke kuasa hukum aja. Hasil tes DNA yang diserahkan polisi menyatakan 99,99% bayi yang masing-masing berinisial G di Bogor, Jawa Barat memang tertukar. Lantas apakah pihak rumah sakit mengakui kedua bayi tertukar? Sudah bergabung bersama Kompas Malam Greg Jako, juru bicara Rumah Sakit Sentosa. Selamat malam Pak Greg. Selamat malam Mbak Nitya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini 2 hari setelah proses yang begitu panjang, tentu ini membuat banyak pihak merasa bingung dan khawatir. Tapi setelah polisi mengucapkan hasilnya 99,99%, saya ingin dengar dari Anda, apakah pihak rumah sakit betul mengakui bahwa kedua bayi terbukti tertukar? Ya, terima kasih Mbak Nitya ya dan pemirsa Kompas TV. Terkait dengan bayi tertukar ini dengan hasil tes DNA yang kemudian 99,9%, bahkan 99,99% yang sudah diumumkan hari Jumat yang lalu, itu memang terbukti bahwa memang bayi tertukar. Dan sebenarnya rumah sakit sendiri sudah mengupayakan dari jauh hari, dari sejak Mei lalu agar segera dilakukan tes DNA untuk memastikan bahwa benar tertukar. Bahkan rumah sakitlah yang memfasilitasi Ibu S ya saat itu untuk tes DNA dan kemudian meminta Ibu D untuk tes DNA dengan harapan bahwa dugaan bayi tertukar saat itu ya masih dugaan itu kemudian dapat dibuktikan. Dan hari Jumat kemarin itu juga kemudian dibuktikan dengan pembacaan hasil oleh Puslapor. Artinya rumah sakit juga kemudian mengetahui bahwa memang benar bayi tertukar, itu tidak bisa kita bantah sampai dengan hari ini bahwa memang benar tertukar sebagaimana yang sudah kita duga sebenarnya dari jauh hari bahwa memang tertukar. Jadi memang pihak rumah sakit sudah menduga sejak awal ada laporan masuk ya? Ya. Dari awal laporan masuk, makanya rumah sakitlah yang kemudian memfasilitasi tes DNA. Karena memang ada dugaan ke arah sana. Ada dugaan bahwa memang ada dugaan tertukar itu ada. Jadi ketika, maaf saya potong Pak Greg, ketika Anda kemudian berusaha untuk memfasilitasi karena menyadari bahwa memang ada dugaan ke arah sana, Anda juga melihat tidak, pihak rumah sakit juga melihat tidak bahwa ada kelalaian fatal yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Ya, kelalaian fatal di sini ya harus kita pahami bahwa kelalaian fatal dilakukan oleh karyawan rumah sakit, ya karyawan rumah sakit, bidan dan perawat yang terlibat langsung di dalamnya, itu yang waktu itu kami dalami dan memang betul mereka mengakui bahwa memang ada kelalaian. Dan atas kelalaian itu waktu pemeriksaan dalam pengaduan oleh Ibu S di kepolisian,
para pegawai perawat dengan bidan itulah yang kemudian kami minta untuk bisa memberikan keterangan selengkap-lengkapnya di Polres saat itu terkait dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, karena memang hanya mereka yang mengetahui peristiwa itu. Oke, informasi terakhir setelah hasil tes DNA silang, kemudian bayi dinyatakan betul memang tertukar. Ini ada proses laporan hukum yang akan dilakukan orang tua bayi tertukar. Apa tanggapan Anda? Apa tanggapan pihak rumah sakit terkait dengan kemungkinan proses laporan hukum ini? Ya, terkait dengan laporan hukum ini, ya rumah sakit pada prinsipnya itu menghargai semua hak hukum, ya, termasuk hak hukum Ibu S, hak hukum Ibu D, ya, untuk membuat laporan polisi dalam kasus ini, ya. Tapi yang pasti sesuai dengan semangat kita rumah sakit dari awal bersama dengan Ibu S waktu itu adalah bahwa kita ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Artinya rumah sakit akan meminta kepada pihak kepolisian untuk mendorong agar kasus tertukarnya bayi yang terjadi di Rumah Sakit Sentosa dapat kita melalui proses RJ atau restorasi justice, supaya kasus bisa diselesaikan secara baik dan secara kekeluargaan. Karena rumah sakit juga kenapa harus meminta itu? Karena rumah sakit juga sebenarnya, ya, kalau melihat dari peristiwa yang baru ketahuan pada bulan Mei, karena perawat tidak tertib dan kemudian tidak pernah menginformasikan peristiwanya, baik dalam laporan harian yang harus dilaporkan oleh perawat kepada rumah sakit, dan kemudian menutupi kasus begitu lama, sebenarnya kami bisa mengklaim bahwa rumah sakit juga adalah korban, karena memang tidak mendapat informasi itu. Tapi rumah sakit tetap, ya, pada prinsipnya mendorong agar peristiwa ini bisa diselesaikan dengan restorasi justice untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak dan kemudian supaya peristiwa ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan baik. Baik, jadi artinya akan mengikuti saja prosesnya. Saya ingin tahu pembelaan seperti apa kira-kira nanti akan pihak rumah sakit lakukan kalau memang kasus ini kemudian berkembang melebihi jauh dari kebutuhan untuk mendapatkan restoratif justice. Artinya, ya, kalau kasus ini bergulir menjadi kasus hukum, tentu rumah sakit siap menghadapi. Ya, rumah sakit tidak akan menghindari setiap kasus hukum. Ya, rumah sakit sebagai institusi pasti akan menghadapinya. Kita kan juga belum melihat itu. Ya, tapi rumah sakit sebenarnya pada prinsipnya tetap mendorong, ya, supaya kita bisa menyelesaikan kasus ini secara RJ, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor terhadap Ibu S dan Ibu D. Sejauh mana Pak, ini kan satu sisi adalah proses hukum berjalan, tapi kan tentu harapannya adalah internal rumah sakit kan pasti harus berbenah ya agar tidak terjadi. Polisi sih mengatakan ini kasus pertama terjadi di Indonesia. Sejauh mana evaluasi SOP, kemudian pendataan, bisa kejadian seperti ini merugikan dua keluarga? Ya, jadi sebenarnya evaluasi terhadap berbagai kebijakan itu kan dilakukan terus-menerus, ya. SOP yang ada di rumah sakit terkait dengan bayi, di ruang bayi, dan kemudian kepulangan bayi, semuanya sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Sebenarnya itu sudah ada. Problemnya memang dalam peristiwa ini, ya, kelalaian itu kemudian muncul sebagai human error, sehingga peristiwa kemudian tidak dapat dihindari, ya, yaitu yang kita sudah tahu sama-sama ada gelang yang copot, dan kemudian terjadi H+1 pasca melahirkan. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ya, dan itu kan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para perawat dan bidan dalam pemeriksaan. Memang rumah sakit terus melakukan pembenahan, ya. Rumah sakit ini setiap karyawannya, terutama karyawan yang berdinas sebagai tenaga medis itu kan disumpah untuk melayani, Mbak, ya. Mereka disumpah untuk melayani. Tentu saja mereka juga tidak mengharapkan peristiwa ini terjadi, ya. Peristiwa ini terjadi di luar kendali mereka, makanya kami menyatakan bahwa ini human error, sehingga peristiwa yang tidak diharapkan terjadi di rumah sakit, dan ini belum pernah terjadi di rumah sakit. Belum pernah terjadi. Ini juga menjadi peristiwa pertama yang terjadi di rumah sakit. Jadi pembenahan tentu terus dilakukan. Para karyawan yang terlibat juga kemudian sudah dinonaktifkan, ya, sebagai tenaga medis. Ya, tentunya nanti sesuai dengan... Ada berapa Pak Greg yang dinonaktifkan?
ada 5 karyawan yang kami duga terlibat secara langsung dalam peristiwa itu sudah kita nonaktifkan. Oke, karena hasil pemeriksaannya adalah mereka lalai begitu ya, jadi ada human error. Ya, mereka human error dan mereka lalai dan mereka mengakui bahwa mereka memang melakukan kelalaian. Oke, Mereka boleh diingat kembali kepada kami berarti SOP apa saja yang dilanggar? SOP mengenai perawatan bayi ya di ruang bayi itu yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk SOP kepulangan. Oke, mulai dari tadi gelang yang kemudian copot, tidak teliti untuk dipasangkan kembali hingga tidak double cross check begitu ya, tidak dicek ulang begitu ya? Menurut pengakuan salah satu bidan, memang dia waktu itu memang tidak sempat mengecek kembali nama yang berada di gelang bayi. Dia tidak kembali mengecek, itu menurut pengakuan yang bersangkutan, dia tidak kembali mengecek, mencocokkan antara ya nama yang tercatat di papan dan kemudian nama yang tercatat di gelang. Itu sudah diakui dan memang keterangan itulah yang kemudian juga disampaikan kepada penyidik. Oke, terakhir Pak singkat saja, sudah ada komunikasi langsung dengan pihak keluarga maupun kuasa hukum? Ya, kami sebenarnya terus berupaya untuk melakukan komunikasi, terutama ya para karyawan juga kemudian menyampaikan permintaan maaf juga menurut informasi yang kami dapat, menyampaikan juga permintaan maaf secara langsung kepada kedua keluarga dan rumah sakit juga ya secara terbuka sejak dari waktu mengetahui pertama juga sudah menyampaikan permintaan maaf terbuka waktu pembacaan tes DNA yang dilakukan oleh rumah sakit ya melalui manajemen rumah sakit waktu itu juga kita sudah sampaikan dan kemudian kemarin waktu tes DNA di kepolisian dan pengumuman hasilnya juga sudah menyampaikan permintaan maaf. Tentu rumah sakit tidak mengharapkan peristiwa ini sebenarnya terjadi. Ya, tidak ada yang berharap bahwa ini akan menimpa siapapun. Terima kasih Pak Greg Jako, juru bicara Rumah Sakit Sentosa sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak.